Shalom sahabat firman Tuhan, jumpa lagi dalam acara Rumus Renungan Murid Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali sebentar ke masa lalu kita pada waktu kita masih anak-anak di sekolah dasar. Pernahkah Anda diminta oleh guru untuk membaca dalam hati? Saya yakin kita semua pernah diminta, disuruh, diperintahkan untuk membaca dalam hati. Bagaimana dengan menyanyi dalam hati? Tentunya kita juga pernah, bukan? Diminta menyanyi dalam hati. Nah, satu hal, pernahkah Anda membunuh di dalam hati? Wah, apa ini membunuh di dalam hati? Membunuh setahu kita ya, membunuh bukan di dalam hati. Nah, mari kita belajar dari pengajaran Yesus Kristus dari Matius 5 ayat 21 dan 22 yang saya beri judul membunuh dalam hati. Demikian firman Tuhan, Matius 5, 21, 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini kita melihat ada 3 jenis atau 2 jenis hukuman setidaknya. Ada kata dihukum, lalu dihadapkan ke mahkamah agama, lalu ada juga yang dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Latar belakangnya pada waktu itu adalah ada satu tempat yang namanya adalah Gehenna, tempat di mana orang-orang dilemparkan, dibakar dalam api. Nah, kita sudah membahas bagaimana Yesus menjelaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kita sudah bahas itu, silakan cari di YouTube, di acara atau di tayangan saya yang lain sudah saya bahas. Tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Nah, kita masuk dalam bagian ayat yang ke-21 dan seterusnya yang akan saya selanjutkan besok dan seterusnya. Kita masuk pada bagian di mana Yesus menunjukkan arti sesungguhnya dari hukum yang dikutip, yang disampaikan, yang tertulis, di mana banyak orang memahami secara sempit, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, Yesus tidak sedang melawan hukum Taurat tentunya, karena Yesus berkata sebelum langit dan bumi berlalu sesungguhnya 1 titik atau 1 iota pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Tetapi Yesus sedang hendak melawan atau menentang penafsiran palsu dan penafsiran yang dangkal dari hukum Taurat itu. Nah, misalnya ini firman yang disampaikan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, perintah jangan membunuh adalah perintah Allah yang sangat populer. Bahkan pada waktu Anda dan saya menghafal 10 hukum Tuhan, perintah jangan membunuh ada di situ. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Nah, hukum ini biasa dibaca oleh umat Israel, diperdengarkan, dan semua mereka tahu akan hukum itu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga demikian. Kita juga dilarang membunuh, bukan? Orang yang membunuh hukumannya sangat-sangat berat. Bahkan ada yang sampai harus menjalani hukuman mati. Namun Yesus sedang menunjukkan keterbatasan pemahaman kita, keterbatasan pemahaman orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang pada umumnya tentang atau yang hanya sampai fokus kepada perbuatan, yaitu perbuatan jangan membunuh dalam arti literal sehari-hari. Jangan membunuh. Oh ya, saya nggak membunuh kok. Saya selama hidup nggak pernah membunuh. Iya, nggak pernah. Ya. Namun yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah bukan itu saja. Jadi yang dimaksud membunuh yang seringkali dimengerti oleh orang Farisi dan ahli Taurat
Ya sudah, pokoknya saya tidak membunuh, ya sudah. Saya benar di hadapan Tuhan. Saya tidak membunuh siapapun juga. Saya lurus hidupnya. Itu sebabnya Yesus melanjutkan dengan berkata ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ayat ini perlu dijelaskan karena perlu pemahaman yang lebih lanjut supaya kita tidak salah mengerti. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Waduh, apa boleh? Berarti kita tidak boleh marah. Nah, kita harus tahu di situ bahwa penjelasannya tidak sesempit seperti yang kita pahami. Oh, kalau begitu Yesus mengajarkan tidak boleh marah. Padahal dia sendiri juga pernah marah. Yesus pernah marah, bukan? Pada waktu Yesus menyucikan bait Allah. Lalu kemudian dikatakan, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Loh, orang Kristen kok bilang begitu ya? Mengkafir-kafirkan saudaranya juga. Berarti kita juga dengan orang lain dong. Hati-hati, sabar dulu, sabar. Lalu dikatakan, barang siapa berkata jahil, ia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sekali lagi, sabar. Mari kita analisa ayat ini baik-baik. Nah, saya sudah ajarkan bagaimana kita mengerti dan memahami satu ayat kalau kita tiba pada satu kesulitan seperti ini. Saya pernah mengajarkan kita perlu mencoba melihat terjemahan-terjemahan yang lain karena kendala penerjemahan dari bahasa asli ke dalam bahasa Indonesia. Saya mendapatkan dari terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili. Dan barang siapa memaki orang lain, ini tadi yang pakai kata kafir tadi, memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan pada orang lain tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kata kafir di situ diterjemahkan dari kata raka. Kata raka adalah salah satu kata yang sulit diterjemahkan. Padanan kata di dalam bahasa kita sangat terbatas. Tetapi raka bisa diterjemahkan bukan sekedar kafir, tapi lebih tepat diterjemahkan seperti ini. Barang siapa berkata kepada seseorang, setiap orang yang berkata kepada saudaranya raka, artinya barang siapa yang merendahkan, barang siapa yang membuli, barang siapa mengucapkan kata sia-sia, kata-kata hinaan kepada orang lain. Alkitab The Message memakai kata terjemahan seperti ini. I'm telling you that anyone who is so much as angry with a brother or sister is guilty of murder. Carelessly call a brother idiot, and you just might find yourself hauled into court. Thoughtlessly yell stupid at a sister, and you are on the brink of the hellfire. The simple moral fact is that words kill. Maksudnya begini. Jadi tadi kata raka yang dalam bahasa Alkitab terjemahan baru diterjemahkan kafir, artinya begini. Kalian yang tidak menghargai orang lain. Kalian yang terlalu gampang menghina orang lain. Yang berkata idiot lah, berkata apalah. Nah, kemudian kata jahil di situ, barang siapa berkata jahil kepada sesamanya, ia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata jahil diterjemahkan dari kata moros. Kata moros itu boleh diterjemahkan padanannya mungkin lebih tepat tolol, goblok, atau fasik, atau sedikit-sedikit pada waktu tidak suka dengan orang, kita berkata, oh dasar komunis, dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira. Nah, sementara manusia berhenti sampai kepada penampilan, Yesus menegur kita bukan hanya perbuatan dan penampilan, melainkan pada masalah utama Anda dan saya, yaitu hati kita. Bukan sekedar pembunuhan. Mungkin kita tidak melakukan pembunuhan. Kita tidak membunuh orang secara literal. Kita tidak menembak orang. Kita tidak menusuk orang. Tapi hati kita yang terdalam, kita sudah melakukan seperti yang dikatakan tadi.
Barang siapa menghina sesamanya dengan perkataannya, dasar goblok, tolol, dodol. Tadi yang dikatakan, dikatakan dalam terjemahan The Message, idiot dan sebagainya. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat dan kebanyakan orang di dalam dunia ini, lingkungan kita, teman-teman kita, saudara kita, tidak sampai pada akar masalah dari pembunuhan itu. Sementara Yesus justru menyatakan pada akar masalah yang sesungguhnya, yaitu hati yang berdosa. Orang Farisi, ahli Taurat hanya fokus kepada akhir. Orang Farisi dan ahli Taurat hanya fokus kepada produk, yaitu tindakan membunuh. Padahal Yesus melihatnya justru pada awal mula terjadinya pembunuhan itu. Nah, amarah kita kepada seseorang, amarah kita kepada sesama, amarah bukan karena dosa tentunya ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, sudah masuk ke dalam ranah pembunuhan. Nah, kenapa kita marah kepada sesama? Kadang-kadang karena kita iri, karena kita nggak dapat yang dia dapat. Karena kita tidak bisa seperti dia. Lalu kita marah. Lalu kita muncul kebencian, iri hati. Lalu dari situ muncul amarah. Dan dari situlah kemudian muncul kata-kata yang merendahkan. Dasar goblok, tolol, dodol, idiot, dan masih banyak lagi kata-kata makian yang tidak pantas diucapkan. Karena itu adalah pembunuhan di dalam hati. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus. Betapa luasnya ayat ini. Betapa dalamnya ayat ini. Dan kalau kita merenungkan ayat ini, betapa hidup kita pasti pernah atau mungkin ada di antara kita yang masih seperti itu sampai hari ini. Istrinya sendiri dikatakan goblok, suaminya sendiri dikatakan dodol, anak-anaknya sendiri dihina, tetangga, mertua, menantu, rekan gereja, rekan kerja. Mudah sekali kita mengucapkan kata-kata kosong, kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Kita mungkin tidak membunuh, tapi menurut Yesus, apa yang kita lakukan itu pun sudah pembunuhan di dalam hati. Nah, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Tidak pernah merendahkan orang lain. Tidak pernah menganggap orang lain bodoh dan sebagainya. Tidak pernah menganggap orang lain tidak ada artinya dengan mengucapkan kata-kata yang tidak ada artinya. Mari merenung sejenak sebelum kita mengakhiri acara ini. Adakah di antara kita yang pernah melakukan hal itu? Atau sampai hari ini kita masih melakukannya? Kepada orang-orang yang kepadanya kita tidak suka, tidak senang karena berbeda pendapat dengan kita. Karena mungkin pilihannya berbeda, partai politiknya beda, pilihan-pilihan yang lain beda. Kita terlalu gampang membunuh dengan kata-kata yang tidak pantas. Sebagai orang yang memiliki Yesus di dalam hati, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Anda dan saya membutuhkan Yesus dan anugerahnya yang memampukan kita untuk hidup serupa dengan Dia, punya hati seperti Yesus. Matius 22, Yesus ditanya, "Guru, hukum manakah yang pertama dan yang terutama?" Yesus berkata, hukum yang pertama dan terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak membunuh dia. Walaupun membunuh di dalam hati sekalipun kita tidak lakukan. Kita menjaga perkataan kita. Kita menjaga mulut kita. Dan yang lebih penting adalah hati kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Sebab apa yang nampak, apa yang ada dalam hati muncul dari perkataan kita. Kiranya Tuhan memberikan anugerah, kasih karunia, dan kemurahannya. Sehingga kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa. Ampuni kami. Kami yang selama ini mungkin menjadi orang yang beragama Kristen. Kami tidak membunuh secara liberal.
Namun jauh di kedalaman hati kami Tuhan, kami seringkali iri, dengki, kecewa dengan orang lain yang berbeda dengan kami. Yang olehnya terlalu mudah kami ucapkan kata-kata bully, kata-kata cemooh, kata-kata celaan, kata-kata hinaan. Tuhan ampuni kami. Kami melihat betapa kami ini terbatas. Kami memiliki shortcoming di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Yesus untuk tinggal di hati kami. Membersihkan hidup kami. Sehingga hidup kami bukan cuma kelihatan bersih di penampilan. Kelihatan bersih di luar. Kelihatan rohani di luar. Sedangkan hati kami seperti penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Yang nyata melalui pikiran kami dan perkataan-perkataan yang seringkali merendahkan orang lain yang kita tidak suka, yang tidak cocok dengan kita. Tuhan, ampuni kami. Bersihkan kami. Basuh kami kembali Tuhan. Dan tolong kami untuk kami hidup seperti apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang diawali dari hati yang dibersihkan. Hidup lebih benar. Dan bukan justru melakukan pembunuhan di dalam hati. Kiranya kuasa firman-Mu ini membersihkan kami. Terus dan terus, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di tayangan atau acara berikutnya.